Oke ya, malam ini saya akan membahas tentang ruh. Sebenarnya ruh itu adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan dalam arti segala sesuatu tentang ruh itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi dalam hal ini manusia diberi sedikit tentang pengetahuan yaitu ruh. Seumpama air di lautan, ya, samudra yang luas itu hanya seperti buih pengetahuan manusia tentang ruh. Alangkah sedikitnya pengetahuan tentang ruh itu yang diberikan kepada manusia. Walaupun itu sedikit, tetapi kita harus tahu, kita harus mengetahui apa yang sesungguhnya ruh itu. Ruh itu adalah suatu sinar suci, cahaya yang maha suci, ya, yang diciptakan untuk dimasukkan ke dalam raga atau ke dalam tubuh ini. Jadi ruh itu sifatnya untuk apa? Untuk membangkitkan, untuk membangun, menumbuh dan berkembangnya raga kita ini. Supaya apa? Supaya hidup. Apabila ruh itu sudah menyatu dengan jasad, maka itulah yang disebut hidup. Nah, hidup itu pengertiannya untuk kita, dan yang sesungguhnya hidup itu untuk beribadah, menyembah kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus bersandingkan yang namanya hidup ini dengan kekuatan alam semesta ini. Dengan kekuatan alam semesta ini, akhirnya apa? Ruh itu bisa membangkitkan suatu energi, suatu kekuatan yang ada di dalam raga kita ini. Dari berasal kita itu janin. Tadi tubuh berkembang dari janin sampai menjadi lahir menjadi bayi. Dan bayi itu menjadi anak-anak, remaja, dewasa, sampai batasnya yaitu orang tua. Nah, itulah yang namanya ruh itu memberikan dukungan, memberikan spirit kepada raga ini. Maka dari itu sifatnya ruh itu adalah langgeng atau abadi. Ruh tidak akan pernah bisa mati karena ruh itu abadi. Yang mati itu hanya tulang. Tulang kita ini, daging kita ini, otot-otot kita ini, darah yang mengalir ini yang bisa mati. Tetapi ruh tidak akan pernah mati karena ruh itu sifatnya abadi. Nah, dengan kekuatan ruh yang ada di dalam tubuh ini membangkitkan energi yaitu air, tanah, api, dan udara. Dari kekuatan 4 elemen inilah ruh akhirnya memberikan suatu kekuatan untuk menggerakkan, ya. Manusia bisa berpikir, manusia bisa berkomunikasi, manusia itu bisa berkehendak dengan segala apapun di dunia ini. Nah, dari situlah kita harus menyatukan antara raga ini dengan ruh kita. Nah, pada saat ruh itu bersatu dengan raga, kita harus memahami, kita harus mengetahui. Karena apa? Kalau ruh kita itu yang sesungguhnya dibilang ada. Dibilang gak ada, ya gak ada. Ya, karena ruh itu sifatnya gaib. Ada tetapi tidak ada, dan sebaliknya. Maka dari ini tugas kita hidup di dunia ini untuk menyempurnakan pribadi dan perilaku kita, menyempurnakan jiwa dan raga kita, menyempurnakan ruh itu sendiri. Karena apa? Nanti pada saatnya, di suatu ketika, semuanya itu ada awalan dan akhiran. Ada ujung dan pangkal. Dan itulah batas dari kehidupan manusia. Di mana pada saat manusia menemui batasnya, ruh itu akan meninggalkan tubuh ini. Meninggalkan jasadnya. Karena apa? Tugas semuanya sudah selesai. Jadi sifatnya ruh itu sama. Dengan keabadiannya, ya, dengan kekuatannya, ruh itu sama yang masuk ke dalam diri manusia. Tetapi pada saat dia itu masuk ke dalam raga, mensupport raga, ya, menumbuh dan berkembangkan raga ini, itu yang berbeda-beda. Akhirnya apa? Manusia bisa menjadi ini, menjadi itu. Manusia yang bertalenta tinggi
manusia yang bertalenta yang biasa itu dari kekuatan ruh itu sendiri. Nah, kekuatan ruh itu tidak bisa direkayasa. Karena apa? Kekuatan ruh itu mengimbangi jasad ini, mengimbangi raga ini. Kalau raganya nggak mampu, terus ruhnya itu membuat semakin besar, niscaya tubuh ini akan meledak. Ya, dalam arti meledak itu tidak mampu. Makanya ruh itu mengimbangi raganya, mengimbangi jasadnya. Apabila jasad sudah tidak bisa dikembangkan lagi, jasad ini sudah pas pada ukurannya, pada masanya, itu akan berakhir. Itulah yang disebut kematian. Nah, sekarang ini kita harus fokus kepada apa? Kepada jiwa dan raga. Karena jiwa raga itu adalah hidup. Dan dalam hidup ini kita harus duduk di tengah-tengah. Duduk di tengah-tengah. Nah, tengah-tengah kita itu adalah jati diri kita. Nah, yang sesungguhnya jati diri itu adalah ruh kita sendiri. Jadi kita beribadah di alam dunia ini ya. Kita mengerjakan apapun. Kita beriman, kita bertakwa. Ya, kita berkomunikasi kepada seluruh umat manusia ini. Ya, itu adalah tidak luput dari yang namanya jati diri. Karena jati diri itu adalah ruh kita sendiri. Makanya, bagaimana wujud dari ruh itu sendiri? Wujud daripada ruh itu adalah seperti diri kita sendiri. Ya, jadi tidak akan berubah, tidak akan berubah. Nah, kalau pada saat raga kita bentuk wujudnya seperti ini, ya jati diri kita ya seperti ini, sama. 100% sama. Itulah ruh. Ya. Nah, nantinya pada saat kita meninggal dunia, jati diri atau ruh itulah yang akan menghadap kepada Tuhan. Maka dari ini, barang siapa manusia itu mengetahui jati dirinya, maka dia akan bisa berkomunikasi dengan Tuhannya. Karena apa? Jati diri itu adalah ruhnya sendiri. Nah, dari ruh itulah ya kita akan menuju kepada apa? Alam kelanggengan, alam keabadian. Kita tidak akan pernah mati. Kita abadi di sana ya. Kita tidak akan bisa mati. Karena apa? Keabadian dari ruh itu sendiri. Jadi setelah meninggalkan alam dunia ini, kita akan berhadapan, akan masuk ke dimensi yang lain, yaitu alam ruh. Nah, alam ruh itulah bentuk dari jati diri kita sendiri, yaitu wujud rupa kita sendiri. Wujud kita seperti ini, tapi bukan wujud seperti raga kita ini. Bukan wujud seperti raga. Hanya apa? Hanya seperti raga ini. Seperti fotokopi. Seperti fotokopi. Tapi bukan raga yang ini ya. Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa sifatnya ruh atau bentuknya ruh itu bukan raga. Raga ya tetap raga. Raga itu fisik. Secara jasmani ini gitu loh. Jadi ruh itu hanya menumbuh, berkembangkan jasad itu sendiri ya, memberikan spirit, memberikan kehidupan ya, memberikan kekuatan pada saatnya sampai manusia itu bisa menjadikan dirinya sendiri untuk hidup di dunia ini. Nah, jadi nanti suatu saat nanti di akhir zaman nanti di kehidupan yang akan datang di alam ruh ya, kita ya sama makan. Kita makan seperti di dunia ini. Kita minum, ya kita beraktivitas, tetapi apa? Makanan dan minuman ya, itu tidak seperti di alam dunia ini. Kita makan, kita minum, tapi tidak seperti di alam dunia ini. Jadi jangan dibandingkan, jangan disandingkan lagi. Ya, tidak menyerupai yang ada di dunia ini. Makanan dan ruh itu sifatnya khusus. Nanti di alam sana kita juga minum, kita juga berpakaian, ya, kita juga punya rumah, dan semua itu adalah tidak seperti yang ada di dunia ini, ya. Karena apa? Bajunya ruh itu sendiri, makanannya, minumannya, rumah-rumahnya, ya, kehidupannya, perilakunya, semuanya itu tidak seperti yang ada di dunia ini, ya. Karena apa? Raga ini sudah tidak ada sangkut pautnya lagi. Tidak ada sangkut pautnya lagi. Tidak ada gunanya lagi.
raga ini kan kembali ke dunia, menjadi sifatnya dunia ya, menyatu dengan dunia lagi. Selesai tugasnya raga ini. Diibaratkan kalau raga ini seperti ulat, ya, ulat itu berjalan, menjijikkan, dia beracun, dia pada saat dia itu untuk mencapai titik kesempurnaannya, dia itu beribadah kepada Allah. Dalam hal ini ulat akhirnya apa? Dia bertapa menjadi kepompong, dan dari kepompong itu mengeluarkanlah kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itulah jati diri. Ya, kupu-kupu itulah jati diri dari ulat ini gitu. Jadi kehidupan ulat dengan kehidupan kupu-kupu itu sangat berbeda. Caranya dia berjalan. Tadi ulat itu berjalan, tapi sekarang kupu-kupu itu sudah terbang. Makanannya kupu-kupu sudah nggak seperti makanannya ulat. Kalau ulat makanannya kan daun, ya menggerogoti daun, menghancurkan daun. Tapi kalau ulat enggak, sari-sari yang dimakan. Nah, itulah bedanya antara raga dengan yang namanya ruh atau jati diri itu sendiri. Perbedaannya di sana. Makan, makan. Minum, minum. Hidup sama. Tetapi tidak menyerupai yang di dunia ini lagi. Karena hidupnya raga itu ada batasannya. Pada saat itu akan berakhir. Dan kita akan kembali kepada di kehidupan ruh itu sendiri. Maka pesan saya ya untuk malam ini ya. Jadi ruh itu adalah jati dirimu sendiri. Ya. Jadi ruh itu adalah jati dirimu sendiri. Barang siapa manusia mengetahui jati dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya, atau dia bisa berkomunikasi dengan Tuhannya. Itulah yang disebut hubungan antara kawulo marang Gusti, hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Itu yang